Selamat datang di cerita sejarah pengantar tidur. Malam ini, kita akan menyelam jauh ke bawah permukaan samudera yang dingin dan kelabu. Jauh dari dunia yang Anda kenal. Sekarang, bayangkan diri Anda berbaring dengan nyaman di tempat tidur Anda yang aman dan hangat. Rasakan selimut yang menyelimuti Anda. Rasakan bantal yang menopang kepala Anda. Di sini, kita tidak akan tergesa-gesa. Kita akan membiarkan cerita mengalir dengan sendirinya, seperti arus laut dalam yang tenang. Biarkan suara saya menjadi pemandu Anda menuju istirahat yang lelap. Kisah kita malam ini adalah tentang sebuah tempat yang tidak pernah dirancang untuk kenyamanan, atau bahkan untuk kehidupan. Kita berada di awal abad ke-20, di tengah gejolak Perang Dunia Pertama. Dan rumah kita adalah lambung baja sebuah kapal selam Jerman, sebuah U-boat. Ini bukanlah kisah tentang pertempuran heroik atau strategi yang gemilang. Ini adalah kisah tentang kesunyian, tentang penantian, dan tentang ritme kehidupan yang aneh di dalam sebuah tabung logam yang terapung di kegelapan abadi. Keistimewaan kapal selam pada masa ini bukanlah pada kekuatannya, tetapi pada kerapuhannya. Sebuah keajaiban teknologi yang sekaligus menjadi perangkap mematikan. Kita akan menjelajahi mengapa para pemuda memilih untuk bertugas di sini, di tempat yang oleh para awaknya sendiri dijuluki Das Eiserne Sarg, peti mati besi. Dengan memahami hari-hari mereka, kita mungkin bisa lebih menghargai keheningan malam kita sendiri. Jadi, pejamkan mata Anda, dan mari kita mulai perjalanan kita. Anda sekarang berada di dalam. Hal pertama yang Anda sadari bukanlah pemandangan, tetapi bau. Udara di sini berat, pekat dengan aroma yang tidak akan pernah Anda lupakan. Campuran dari asap diesel yang melekat di setiap permukaan, keringat puluhan pria yang tidak mandi selama berminggu-minggu, bau makanan kaleng yang dihangatkan, dan aroma tajam dari air laut yang tergenang di lambung kapal, bercampur dengan minyak. Anda menarik napas perlahan, dan tubuh Anda perlahan terbiasa. Ini adalah ritme lambat dari kehidupan di kedalaman. Kemudian, Anda mulai memperhatikan suara. Saat kapal selam berada di bawah air, mesin diesel dimatikan. Keheningan yang muncul begitu kontras, begitu pekat. Satu-satunya suara adalah detak kehidupan kapal itu sendiri. Tetesan air kondensasi yang jatuh dari pipa-pipa di atas kepala Anda dengan ritme yang tidak teratur. Pling, plong, pling. Derit lambung baja saat menahan tekanan air yang luar biasa di luar sana. Seolah-olah raksasa laut sedang meremas kapal ini dengan lembut. Anda bisa mendengar gumaman pelan dari perintah yang diberikan di ruang kontrol. Atau
suara langkah kaki yang hati-hati di lantai logam. Setiap suara kecil terasa begitu besar di dalam keheningan ini. Sekarang, buka mata imajinasi Anda. Cahaya di sini redup, berasal dari beberapa bola lampu kuning yang tergantung di sepanjang koridor sempit. Bayangan menari-nari di setiap sudut. Dinding di sekitar Anda tidak rata. Dinding itu adalah jaringan pipa, katup, roda, dan kabel yang rumit. Tidak ada satupun permukaan yang polos. Anda harus menundukkan kepala saat berjalan agar tidak terbentur pipa atau balok baja. Rasakan udaranya. Selalu lembab, selalu dingin. Kondensasi melapisi setiap permukaan logam dengan lapisan air yang tipis dan dingin. Pakaian Anda terasa sedikit basah. Selamanya. Para awak kapal tidur di ranjang susun yang sempit. Seringkali masih hangat dari tubuh teman mereka yang baru saja selesai bertugas. Mereka menyebutnya tidur panas, karena tidak ada cukup ranjang untuk semua orang. Saat mereka mencoba tidur, tetesan air yang dingin akan jatuh ke wajah mereka dari langit-langit. Ritme hari-hari mereka diatur oleh kebutuhan kapal. 4 jam bertugas, 8 jam istirahat. Tidak ada siang atau malam di sini, hanya jadwal yang terus berputar. Waktu makan adalah momen singkat untuk berkumpul. Tidak ada dapur yang layak, hanya kompor listrik kecil. Makanan biasanya berupa roti yang mulai basi, sosis kalengan, dan kopi pahit. Salah satu dari 2 toilet di kapal sering digunakan untuk menyimpan makanan di awal pelayaran, karena ruang sangatlah berharga. Privasi adalah sebuah kemewahan yang tidak pernah ada. Jamur tumbuh di sepatu bot kulit yang tidak pernah benar-benar kering. Peta navigasi yang terbuat dari kertas menjadi lembek dan membusuk karena kelembapan. Ini adalah dunia yang terisolasi. Sebuah gelembung kecil kehidupan manusia yang melayang di kedalaman yang tak ramah. Namun, di tengah semua ini, ada sebuah ritme. Ritme kerja, ritme istirahat, ritme penantian. Para awak kapal bergerak dengan efisiensi yang tenang. Masing-masing mengetahui tugasnya. Setiap gerakan dihafal. Mereka adalah bagian dari mesin ini, sama seperti piston dan roda gigi. Mereka hidup dan bernapas bersama peti mati besi mereka. Mari kita fokus pada salah satu dari mereka. Seorang pemuda bernama Klaus. Mungkin baru berusia 19 tahun. Dia adalah seorang masinis, bertugas di ruang mesin. Baginya, keheningan adalah sebuah kemewahan yang langka. Ruang mesin adalah jantung kapal yang berdetak paling kencang. Sebuah tempat yang penuh dengan panas yang menyesakkan, kebisingan yang memekakkan telinga, dan bau oli yang menyengat. Setiap gilirannya selama 4 jam adalah sebuah ritual yang sama. Dunianya menyempit menjadi getaran di bawah kakinya, dan simfoni mekanis di sekelilingnya. Dia belajar mengenali setiap suara, desisan uap yang normal, denting katup yang sedikit longgar, atau dengungan rendah generator listrik yang stabil. Itu adalah bahasa yang hanya dia dan beberapa orang lainnya yang mengerti.
bahasa kesehatan dan penyakit mesin. Tangannya yang terbiasa dengan oli bergerak dengan keyakinan di tengah kerumitan mesin. Dia tidak perlu melihat untuk menemukan katup yang tepat. Ototnya sudah hafal. Dengan lembut dia menyentuh pengukur tekanan, merasakan getaran halus melalui ujung jarinya. Matanya memindai jarum-jarum yang menari pelan di bawah cahaya redup. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Sebuah tarian yang cermat dengan monster baja yang memberi kehidupan pada kapal selam ini. Ketika gilirannya berakhir, transisi menuju ketenangan dimulai. Dia akan mengangguk singkat pada rekannya yang menggantikannya, sebuah pertukaran tanpa kata yang penuh pemahaman. Saat dia melangkah keluar dari ruang mesin dan menutup pintu baja yang berat di belakangnya, kebisingan itu tidak langsung hilang. Kebisingan itu mereda, berubah dari raungan menjadi dengungan yang teredam, yang akan terus menemaninya selama berjam-jam, seperti gema di dalam kepalanya. Langkah pertamanya selalu menuju keran air tawar yang kecil, di mana dia akan membasuh tangan dan wajahnya dengan kain yang sudah usang, mencoba menghilangkan lapisan oli dan keringat yang tebal. Air itu dijatah, jadi setiap gerakan harus efisien. Setelah itu, saat 8 jam istirahatnya terbentang di hadapannya, Klaus akan mencari dunianya sendiri. Dia akan melewati rekan-rekannya yang sedang beristirahat atau makan dengan tenang, lalu menemukan sudutnya yang biasa, sebuah ruang kecil di antara tabung-tabung torpedo cadangan yang dingin di bagian depan kapal. Tempat itu adalah yang paling jauh dari keramaian dan panas mesin. Di sanalah dia menyimpan harta karunnya. Sebuah buku catatan kecil yang sudah lecek, sebatang pensil tumpul, dan segulung surat yang diikat dengan benang. Dia akan duduk dengan punggung bersandar pada lambung kapal yang melengkung dan dingin, merasakan getaran samar dari lautan di luar. Ketika dia selesai menulis, dia akan melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam gulungan. Kemudian, dia akan memejamkan matanya dan membiarkan pikirannya melakukan perjalanan yang tidak bisa dilakukan oleh tubuhnya. Pikirannya tidak terkurung oleh baja. Pikirannya bebas, melayang kembali ke rumah. Dia membayangkan dirinya berjalan di hutan di belakang rumah masa kecilnya. Perjalanan ini selalu dimulai dengan cara yang sama. Dia membuka pintu belakang rumah, merasakan kenop pintu kayu yang sudah dikenal di tangannya, dan melangkah keluar ke udara pagi yang segar. Dia bisa merasakan hembusan angin sejuk di wajahnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Dia memulai perjalanannya menyusuri jalan setapak yang sudah dikenalnya seumur hidup. Dia mengingat detail-detail kecil dengan sangat jelas. Akar pohon ek tua yang menonjol dari tanah, tempat yang sempurna untuk duduk, tumpukan batu yang pernah dia susun saat masih kecil, dan cara cahaya matahari pagi menembus dedaunan lebat, menciptakan pola-pola cahaya hangat yang menari-nari di atas lumut hijau yang terasa sejuk di bawah jari jemari imajinasinya. Di sanalah ritual keduanya dimulai. Dia membuka buku catatannya, dan di bawah cahaya kuning yang remang-remang, dia mulai menulis. Dia tidak pernah mengirim surat-surat ini tentu saja. Tidak ada cara untuk mengirimnya dari dasar lautan. Tapi dia tetap menulis, seolah-olah kata-kata itu sendiri adalah sebuah jembatan. Malam ini, dia menulis untuk ibunya. Dia menceritakan hal-hal kecil,
karena hal-hal besarlah yang tidak boleh diceritakan. Dia tidak menyebutkan tentang badai di permukaan yang membuat kapal terombang-ambing seperti mainan, atau tentang saat-saat tegang ketika mereka harus menyelam darurat. Sebaliknya, dia menceritakan tentang juru masak Hans yang berhasil membuat sup kentang yang rasanya hampir seperti di rumah, meskipun hanya terbuat dari bahan-bahan kalengan. Dia menceritakan tentang bagaimana dia belajar bermain kartu dengan seorang pelaut tua dari Hamburg yang memiliki tato jangkar di lengannya. Dia meyakinkan ibunya bahwa dia makan dengan baik dan cukup tidur. Setiap kata yang ditulisnya adalah sebuah usaha untuk melukis gambaran normalitas. Sebuah cara untuk melindungi tidak hanya ibunya, tetapi juga dirinya sendiri dari kenyataan yang keras. Menulis adalah caranya untuk tetap terhubung dengan dunia yang terasa begitu jauh. Sebuah pengingat bahwa ada kehidupan lain di luar dinding baja yang dingin ini. Dia terus berjalan dalam imajinasinya, lebih dalam ke dalam hutan. Dia mendengar suara langkah kakinya sendiri di atas lapisan daun-daun kering. Sebuah suara gemerisik yang menenangkan. Dia berhenti sejenak untuk menyentuh kulit pohon pinus yang kasar, merasakan getah lengket di ujung jarinya. Dia bisa mencium aroma pinus yang tajam bercampur dengan wangi bunga liar yang tumbuh di tempat terbuka. Di kejauhan, dia mendengar suara burung pelatuk yang mematuk batang pohon. Sebuah ritme alam yang teratur. Kenangan ini adalah tempat perlindungannya. Sebuah katedral hijau yang luas di dalam pikirannya yang sempit. Di sini tidak ada bau diesel, tidak ada kelembapan, tidak ada derit logam. Hanya ada kedamaian. Dia tidak memikirkan tentang bahaya, tentang kapal musuh yang mungkin berpatroli di atas, atau tentang tekanan air yang bisa meremukkan mereka kapan saja. Sebaliknya, dia melatih pikirannya untuk fokus pada keindahan sederhana yang pernah dia miliki. Terkadang, saat dia berbaring di ranjangnya yang sempit, mencoba untuk tidur, dunia nyata dan dunia imajinasinya akan mulai menyatu. Derit lambung kapal yang menahan tekanan laut terdengar seperti derak cabang pohon di hutan saat ditiup angin. Tetesan air kondensasi yang jatuh di dekatnya terdengar seperti tetesan hujan pertama yang jatuh di atas dedaunan. Dalam keadaan setengah tidur ini, Klaus menemukan semacam kedamaian. Dia tidak lagi berada di dalam kapal selam, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di hutan. Dia berada di suatu tempat di antaranya, di sebuah ruang aman yang dia ciptakan sendiri. Inilah cara Klaus bertahan hidup. Bukan dengan keberanian di medan perang atau dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan tenang dari ingatannya dan dengan harapan sunyi yang tertulis di surat-surat yang tidak akan pernah sampai. Itulah ritme 8 jam istirahatnya. Sebuah perjalanan sunyi ke dalam diri. Namun, bahkan perjalanan sunyi ini pun memiliki jeda. Ritme tenang dari istirahat dan kerja terkadang bisa pecah, bukan oleh suara ledakan, tetapi oleh keheningan yang lebih dalam lagi.
Sebuah perintah berbisik menyebar dari ruang kontrol ke seluruh penjuru kapal. Dioper dari mulut ke mulut seperti rahasia yang sakral. Slightfart berjalan dalam senyap. Seketika, atmosfer di dalam kapal selam berubah. Dengungan lembut dari mesin-mesin bantu, seperti pompa dan kipas ventilasi, satu persatu dimatikan. Lampu-lampu yang sudah redup semakin diredupkan lagi. Hanya menyisakan cahaya merah darurat yang membuat setiap wajah terlihat seperti hantu. Setiap pria di dalam kapal ini membeku di posisinya. Gerakan menjadi minimal, disengaja, dan tanpa suara. Bahkan bernapas pun terasa harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Keheningan yang tadinya sudah pekat, kini menjadi absolut. Dalam keheningan total ini, satu indera menjadi segalanya. Di sebuah sudut kecil yang penuh dengan peralakan, seorang pria duduk membungkuk di atas kursinya. Dia adalah operator hidrofon. Headphone besar menutupi telinganya. Kabelnya terhubung ke sebuah alat yang merupakan satu-satunya telinga mereka ke dunia luar. Matanya terpejam, bukan karena lelah, tetapi karena konsentrasi penuh. Seluruh kesadarannya tercurah pada suara-suara samar yang ditangkap dari lautan di sekelilingnya. Dia mendengarkan nyanyian paus yang jauh, suara gemerisik udang, dan yang terpenting, dia mendengarkan suara buatan manusia. Saat itulah dia mendengarnya. Awalnya sangat samar, seperti detak jantung yang jauh. Dup, dup, dup. Sebuah ritme yang lambat dan teratur. Itu bukan suara alam. Itu adalah suara baling-baling kapal. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat satu jari. Sang kapten yang berdiri di dekatnya dalam kegelapan mengangguk pelan. Semua orang mengerti. Di suatu tempat di atas mereka, di permukaan yang tidak bisa mereka lihat, ada sebuah kapal. Apakah itu kapal dagang yang tidak berbahaya? Atau kapal perusak musuh yang sedang berburu? Mereka tidak tahu. Di bawah air, mereka buta. Periskop hanya bisa digunakan di dekat permukaan. Dan saat ini, mereka berada terlalu dalam. Mereka hanyalah sebuah tabung baja yang melayang di kegelapan tak berujung. Sepenuhnya bergantung pada telinga satu orang. Teknologi navigasi bawah air pada masa itu sangatlah primitif. Mereka tidak memiliki sonar aktif yang bisa memetakan lingkungan sekitar. Suara baling-baling itu semakin jelas. Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Ritmenya semakin cepat, menandakan kapal itu semakin dekat. Seluruh awak kapal menahan napas secara kolektif. Klaus, yang baru saja terbangun dari mimpinya tentang hutan, kini berdiri diam di posnya. Tangannya menggantung di sisinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Ketegangan di dalam kapal selam terasa begitu nyata, seolah-olah udara menjadi lebih padat dan lebih sulit untuk dihirup. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanyalah sekumpulan patung dalam cahaya merah yang menakutkan, disatukan oleh ketidakpastian yang sama.
Mereka saling bertukar pandang dalam kegelapan. Sebuah komunikasi tanpa kata yang mengatakan, "Kita bersama dalam hal ini." Suara itu kini berada tepat di atas mereka. Tuk 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 tuk. Suara itu tidak lagi hanya terdengar melalui headphone operator. Kini, suara itu adalah getaran yang merambat melalui lambung kapal. Setiap orang bisa merasakannya di telapak kaki mereka, di punggung mereka yang bersandar pada dinding baja. Getaran itu adalah kehadiran fisik dari bahaya yang tak terlihat. Mereka bisa membayangkan bayangan gelap kapal itu melintas di atas mereka, membelah permukaan air sementara mereka bersembunyi di bawahnya. Tak berdaya. Inilah momen paling rentan bagi mereka. Jika kapal di atas adalah kapal perusak, inilah saatnya mereka akan menjatuhkan bom kedalaman. Seluruh hidup mereka bergantung pada harapan bahwa mereka belum terdeteksi. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Mereka menunggu suara ledakan yang akan merobek dunia mereka. Tapi ledakan itu tidak pernah datang. Perlahan, sangat perlahan, getaran itu mulai melemah. Suara baling-baling mulai menjauh. Duk-duk, 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 kembali menjadi lebih pelan, lebih jauh. Ritmenya melambat. Operator hidrofon terus mendengarkan dengan saksama, mengikuti suara itu hingga akhirnya menjadi bisikan samar dan kemudian hilang. Lenyap ditelan oleh suara latar lautan yang abadi. Selama beberapa menit lagi, keheningan tetap dipertahankan. Tidak ada yang berani bergerak, memastikan bahaya benar-benar telah berlalu. Kemudian, kapten memberikan anggukan lagi. Sebuah perintah pelan diberikan. Lanjutkan operasi normal. Satu persatu, suara-suara kehidupan kapal kembali. Dengungan kipas ventilasi menyala, diikuti oleh suara pompa yang menenangkan. Lampu-lampu kembali ke tingkat kecerahan normalnya yang redup. Awak kapal mulai bergerak lagi. Persendian mereka kaku karena tidak bergerak begitu lama. Ada kelegaan yang sunyi di udara. Sebuah napas kolektif yang tak terucapkan. Bahaya telah berlalu. Setidaknya untuk saat ini. Peristiwa ini, tanpa satu tembakan pun dilepaskan, adalah inti dari perang mereka. Bukan pertempuran yang gemilang, melainkan permainan petak umpet yang mematikan di kegelapan yang dingin. Pertarungan mereka adalah melawan ketegangan, melawan rasa klaustrofobia, dan melawan misteri kedalaman yang tak berujung. Setelah kelegaan yang hening itu mereda dan ritme kapal kembali normal, pikiran memiliki ruang untuk mengembara. Para kru kembali ke tugas mereka, memeriksa pemukur, membersihkan peralatan, atau sekadar mencoba mencari posisi yang sedikit lebih nyaman. Namun, di benak mereka,
kesadaran akan dunia lain yang eksis secara bersamaan menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Di atas sana, di permukaan lautan yang sama di mana kapal perusak itu baru saja melintas, malam mungkin sedang membentangkan keindahannya yang agung. Mungkin bulan purnama menggantung di langit yang jernih. Cahayanya menari-nari di atas ombak yang bergulung lembut, menciptakan jalan perak yang terbentang hingga ke cakrawala. Mungkin ribuan bintang berkelip tanpa terganggu oleh cahaya kota. Udara di sana pasti terasa asin dan bersih. Sebuah kemewahan yang tak terbayangkan bagi para pria yang menghirup udara daur ulang yang sama selama berminggu-minggu. Mereka hidup hanya beberapa puluh meter di bawah surga malam itu. Namun jaraknya terasa seperti jutaan mil. Di ruang kontrol, sang kapten membungkuk di atas meja peta yang diterangi oleh lampu kecil. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit kelelahan. Dia menelusuri garis pantai yang jauh di peta dengan jarinya. Baginya, peta ini bukan hanya sekumpulan garis dan angka. Setiap titik adalah pengingat akan dunia yang telah ia tinggalkan. Dia membayangkan sebuah kantor yang hangat dan megah di Wilhelmshaven, markas besar Angkatan Laut. Di sana, seorang laksamana dengan seragamnya yang bersih dan disetrika rapi mungkin sedang berdiri di depan peta yang jauh lebih besar yang menutupi seluruh dinding. Di peta laksamana itu, kapalnya, U-boat ini, hanyalah sebuah pin kecil berwarna, salah satu dari sekian banyak yang tersebar di lautan luas. Sang laksamana mungkin menyesap kopinya, menggeser pin itu beberapa sentimeter, dan membuat keputusan strategis yang akan menentukan nasib puluhan pria yang bahkan tidak pernah ia temui. Bagi laksamana, ini adalah permainan catur di skala global. Bagi kapten dan awaknya, ini adalah satu-satunya realitas mereka. Tidak ada kebencian dalam pemikiran ini. Hanya pengakuan yang tenang akan adanya dua alam semesta yang berbeda, yang terhubung oleh seutas benang perintah. Kontras ini terasa lebih personal saat Klaus kembali ke sudutnya di dekat torpedo. Dia tidak mengambil buku catatannya kali ini. Sebaliknya, dia hanya duduk dalam diam, membiarkan pikirannya kembali ke rumah dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi memikirkan hutan, tetapi tentang hal-hal yang lebih duniawi. Dia membayangkan ibunya di dapur, mungkin sedang merajut di dekat perapian yang hangat. Dia bisa mendengar suara jarum rajut yang beradu pelan, suara kayu yang berderak di api, suara-suara lembut yang begitu kontras dengan rit logam. Dia bisa mencium aroma samar dari sup yang dimasak untuk makan malam. Sebuah wangi yang mengalahkan bau oli dan baja yang melekat padanya. Ibunya mungkin sedang mengkhawatirkannya, tetapi dunianya tetap berjalan dengan ritme yang akrab dan menenangkan. Di luar jendela dapurnya, kehidupan desa berjalan seperti biasa. Tetangga saling menyapa di jalan, anak-anak bermain, lonceng gereja berdentang menandai waktu. Kehidupan-kehidupan sederhana yang penuh dengan kehangatan dan interaksi manusia ini terasa seperti dongeng dari dunianya yang sunyi dan terisolasi. Dia teringat pada hari terakhir mereka di pelabuhan saat karung-karung surat dibagikan. Itu adalah hubungan terakhir mereka dengan dunia itu. Setiap surat adalah sebuah artefak dari kehidupan normal. Sepucuk surat dari seorang istri yang menceritakan tentang panen kentang yang baik tahun ini.
sepucuk surat dari seorang ayah yang dengan bangga mengumumkan bahwa sapi mereka baru saja melahirkan. Berita-berita kecil dan tidak penting ini menjadi sangat berharga di dalam lambung kapal. Mereka membacanya berulang-ulang, menghafal setiap kata, mencoba menyerap kehangatan dari dunia yang mereka tinggalkan melalui lembaran kertas tipis itu. Surat-surat itu adalah pengingat akan apa yang mereka perjuangkan, tetapi juga pengingat menyakitkan tentang apa yang telah mereka korbankan. Dan kemudian, pikirannya beralih ke para pria di kapal perusak yang baru saja lewat. Mereka adalah musuh, namun pada saat yang sama, mereka adalah sesama pelaut yang terjebak dalam permainan yang sama. Klaus membayangkan seorang pemuda seusianya di atas dek kapal itu. Mungkin juga sedang bertugas, menatap lautan yang sama di bawah bintang yang sama. Pemuda itu bisa merasakan angin di wajahnya. Dia bisa melihat cakrawala. Dunianya, meskipun berbahaya, masih merupakan dunia dengan ruang dan kebebasan bergerak. Kontras ini adalah yang paling tajam dari semuanya. Bukan antara kenyamanan dan kesulitan, tetapi antara dunia terbuka dan dunia tertutup. Para awak U-boat telah secara sukarela mengubur diri mereka hidup-hidup, menukar langit dan udara segar dengan keunggulan taktis dari kedalaman. Dan dalam keheningan setelah bahaya berlalu, harga dari pertukaran itu terasa paling berat. Rutinitas kembali mengambil alih, tetapi kesadaran akan dunia lain itu tetap ada. Melayang seperti hantu di benak setiap pria. Sebuah mimpi tentang permukaan yang mereka harapkan suatu hari nanti bisa mereka lihat lagi. Surface is a myth we no longer need. Pressure holds us like mother's arms, crushing us into pearl. Time moves differently here, where life forgets to ride, where rivals forget. Silence has a weight, it presses us into sand. Grain by grain I return. No more direction, just the rocky in the calm of the deep. We were voyagers, now we are home. Now we are sleeping in the lungs of the ocean. Breathing out, breathing out, breathing out, breathing out.